Nah, mungkin karena saya latar belakangnya ekonomi, jadi saya akan coba uh, melihat dari aspek makro dulu. Jadi ini terkait karena apapun juga itu inisiatif kita, apapun itu program kita WCU terutama ya, itu tentu tujuan akhirnya adalah untuk menyelesaikan berbagai problema bangsa yang kita hadapi. Dan ada banyak problema bangsa kita, cuman menurut saya yang sekarang lumayan ramai dan ke depan juga akan ramai itu adalah yang pertama kita ada defisit pertumbuhan ekonomi yang harusnya itu sekitar 6-7%, hanya 5% kalau kita ingin keluar dari middle income trap. Dan juga banyak sekali aspek-aspek lain yang lebih kekinian, misalkan terkait isu hilirisasi. Hilirisasi kita itu kan misalkan isunya itu kenapa nilai tambah dari hilirisasi nikel itu 90% dinikmati Cina, 10% aja yang dinikmati Indonesia. Itu juga salah satunya adalah kegagalan kita dalam melakukan technological development kan. Dan itu tentu terkait dengan WCU atau universitas di dalamnya. Lalu terkait kereta cepat juga problemnya kan sama. Kenapa kita tergantung sekali Cina termasuk teknologinya, bahkan untuk mengoperasikannya gitu ya. Lalu bagaimana investasi LRT kita yang karena yang kondisinya tidak optimal dan lain-lain. Itu juga menunjukkan hal-hal problem-problem yang secara akar permasalahan itu disumbang juga oleh kegagalan perguruan tinggi kita menciptakan para teknolog dan engineer-engineer yang bisa uh, bisa optimal dalam melakukan itu. Lalu juga import fobia. Sedikit-sedikit kita takut impor, TikTok tutup katanya, Tokopedia tutup atau misalkan ya Shopee tutup, itu kita fobia impor. Kenapa ya? Kita nggak bisa bersaing barangnya. Kenapa kita nggak bisa bersaing barangnya? Salah satu kita juga pasti punya kontribusi. Lalu ada isu structural transformation, di mana kita mengalami stagnasi dan industrialisasi, lalu tersiarisasi yang menjadi yang banyak sektor tidak produktif ada di situ. Dan terakhir ketimpangan. Ketimpangan kita cukup parah dan menurut saya higher education juga mempunyai peran di dalam sebagai sumber masalahnya di situ. Jadi ini Indonesian problem dan kita jangan melupakan ini sebagai tujuan dari kita ingin mempunyai perguruan tinggi yang baik. Gitu. Yang jadi masalah yang ingin saya sampaikan adalah tujuan-tujuan ini sering terlupakan ketika kita membangun program atau kegiatan policy dalam menyokong WCU. Nah, seperti saya sampaikan ini data-data saja bahwa memang pertumbuhan ekonomi itu kita itu inputnya tumbuh besar, tetapi outputnya tumbuh lebih kecil, artinya produktivitas kita drop. Sementara negara-negara lain, contohnya Cina, itu inputnya 4, output growth-nya 7, karena 2,6% disumbang oleh produktivitas. Nah, memang pada faktanya kesejahteraan suatu bangsa itu memang diukur dari seberapa kita bisa melakukan rekayasa dengan ilmu pengetahuan kan, membuat sesuatu dari bentuk lain ke bentuk lain itu kan engineering, itu kita perlu teknologi dan itu kita gagap. Dan ini juga menunjukkan di negara-negara dulu di negara-negara maju di Eropa itu jelas bahwa yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang konsisten itu adalah total factor productivity atau di mana di dalamnya inovasi berperan penting. Dan lihat Cina ini pertumbuhan total factor productivity-nya sebegitu hebatnya menyumbang pertumbuhan ekonomi mereka dibandingin kita yang malah productivity-nya turun selama periode 70 sampai 2015. Jadi kalaupun kita mencari bagaimana kontribusi perguruan tinggi di sini, berarti ya fakta menunjukkan kita gagal dalam melakukan hal-hal ini. Data terakhir Global Innovation Index kita juga menunjukkan angka yang sama. Indonesia ranking 75 dari sekitar 130-an, 111-an yang disurvei. Dan kita hanya lebih baik dari nggak lebih baik dari negara tetangga kita. Saya pikir termasuk Filipina juga kalah. Dan kita lihat di tertiary education itu kita rankingnya lebih rendah, lebih jelek daripada ranking rata-rata. Ranking rata-rata kita kan 75, tertiary education kita rankingnya 93.
Berarti apa? Berarti tertiary education menyumbang menyumbang positif kepada gagalnya kita dalam inovasi. Gitu. Jadi dia membawa beban ke dalam Global Innovation Index tertiary education kita. Karena rankingnya 93. Sementara tertiary education Indonesia ranking Global Innovation Index 75. Jadi tertiary education itu malah bukan menjadi kapital dalam innovation kita, tapi liabilities. Gitu. Dan ini cukup beresiko karena sebentar lagi di tahun 2030 kita ada di posisi di mana dependensi rasio minimum kita paling kecil. Di sini momentum demographic dividend kita di sini gitu loh. Kalau di sini kita tidak bisa menciptakan tenaga-tenaga yang tangguh secara ilmu pengetahuan, kita mungkin bisa selamanya menjadi terjebak di income trap. Jadi urgent. Dan ini kan tinggal 7 tahun lagi. Ya. 7-an tahun lagi nih 2030-an itu. Coba, sanggup nggak 73 tahun kita menghindari kita terjebak selamanya middle income trap? Kalau kita kayak gini terus, menurut saya possibility itu open. Nah, ini contoh beberapa paper yang menunjukkan bahwa ketimpangan higher education itu bisa menjadi blessing, tapi bisa menjadi curse untuk ketimpangan. Terutama kalau aksesnya tidak merata. Jadi semakin akses pendidikan semakin tinggi itu belum tentu ketimpangan bertambah. Bisa jadi berkurang, bisa jadi bertambah kalau misalkan aksesnya tidak merata seperti paper ini menunjukkan demikian. Ya. Sorry. Nah, dan ini data yang menunjukkan akses ketimpangan kita terhadap akses kita terhadap pendidikan tinggi yang begitu timpang. Ini data unik karena data yang longitudinal. Jadi di survei tahun 2000 orang tuanya kalau dikelompokkan berdasarkan miskin kaya, lalu di survei lagi tahun 2014, 14 tahun, hasilnya menunjukkan bahwa kalau mereka kelompok 20% orang tuanya di tahun 2000 itu 20% terkaya, maka setengahnya itu kuliah. Tapi kalau 20% terendah hanya 7% yang kuliah. Nah, ketimpangan akses ini bukan hanya isu keadilan, tetapi isu efisiensi. Kenapa? Karena mereka tuh kan potensinya sama yang miskin juga dibanding yang kaya. Nah, jalur masuk program mandiri itu menurut saya bisa berkontribusi terhadap efisiensi. Kenapa ya? Karena mereka mandiri itu kan mengedepankan siapa yang punya uang untuk masuk. Ya. Padahal mereka itu kan dalam tanda kutip ya, itu sisa-sisa dari kelompok masyarakat atas yang tidak bisa masuk ke perguruan tinggi. Padahal mutiara-mutiara yang yang masih belum diberi kesempatan masih banyak di kelompok masyarakat menengah bawah. Si mutiara-mutiara ini tidak bisa masuk. Yang masuk sisa-sisa dari kelompok-kelompok yang masyarakat atas yang bisa punya uang masuk. Berarti artinya kalau yang sisa yang masuk ke dalam higher education bukan yang mutiara-mutiara ini, secara overall dia inefisien. Gitu. Nah, lalu juga memang secara global kita mengalami fase yang kurang mendukung. Jadi kalau teman-teman baca buku yang ramai kemarin, The Dark Academia, itu ada 3 periode inspiratif di abad 19 tentang bagaimana itu universitas seharusnya. Lalu periode kedua dikaitkannya universitas dengan demokratisasi dan humanisme. Dan sekarang kita mengalami periode ketiga di mana banyak perguruan tinggi itu fokus hanya menjadi pabrik pekerja, market driven, dan institusinya menjadi objek komersialisasi. Prinsip founding father dari universitas, Humboldt dari Jerman, itu nampaknya mulai banyak dilupakan. Dan ini harus kita pahami sebagai fenomena yang menurut saya tidak bisa diabaikan begitu saja dalam konteks membahas tantangan-tantangan yang dihadapi perguruan tinggi. Nah, untuk menentukan baik tidaknya sebuah university itu memang banyak indikatornya. Salah satu yang menurut saya cukup baik ya, itu adalah ini ya. Di sini itu mereka memilih 1000 universitas. Ini sebut 1000 universitas ya, berdasarkan berbagai kriteria. Dan kalau kriterianya, ini kriteria yang objektif ya. Nah, ini masih mendekati parameter yang baik ya dalam menentukan kualitas sebuah universitas. Misalkan seberapa orang yang dapat Nobel Prize, highly cited researcher, ini semua objektif, bukan subjektif.
paper published in Nature and Science, paper index di Web of Science, lalu per kapitanya. Nah, ini kualitas-kualitas yang objektif dari sebuah universitas. Dan kita tahu bahwa kalau kita search Indonesia di sini, tidak ada, di skip dia, langsung Iran. Berarti nggak ada perguruan tinggi di Indonesia yang masuk ke dalam ranking dari sini. Ya, dan yang menarik juga, yang banyak dipakai itu, misalkan untuk researcher ya, itu adalah mereka yang publish di Web of Science Journal, itu ada 6.938 highly cited researcher. Ya, ini jurnal-jurnal bagus ya. Terus kalau Anda cari nggak ada. Ya. Ini nggak ada. Jadi ya something wrong gitu loh. Kalau kita ternyata absen di dalam indikator-indikator itu. Saya lagi. Ya, oops. Nah, lalu kalau dari segi data terakhir, ini penurunan juga terjadi di mana kalau kita bandingin negara-negara ASEAN, kita lihat Indonesia di tahun 2015 masih bisa menempatkan 3 universitas di top 1000 dari THE ya. Thailand itu dulu menempatkan 7 gitu ya. Vietnam dulu nggak ada. Nah, tapi lama-lama kecuali kemarin baru tahun 2004 ada perbaikan, ada satu masuk. Cuman sampai 2003 itu kita hilang. Hilang ya dari top 1000 THE. Sementara Malaysia itu menempatkan 11 universitasnya di top 1000. Gitu ya. Dan saya pernah membahas ini ASEAN ranking. ASEAN ranking kita itu universitas terbaik kita itu terpuruk semua. Ya, terpuruk semua. What's going on gitu. Nah, ini saya pernah memprediksi di tahun 2020 saya memprediksi bahwa mereka-mereka ini akan semakin terpuruk ke depan. Apa landasan saya memprediksi itu? Sederhana sebenarnya. Karena ngelihat bagaimana dia menghitungnya. Nah, kalau kita lihat THE itu lebih objektif daripada QS. Kenapa? Karena QS itu 50% itu disumbang oleh survei. Academic Reputation, Employer Reputation itu survei. Tapi kalau THE itu yang survei hanya 10% untuk reputation survei, kemudian 15% untuk research reputation survey. Jadi ada 30% saja. Nah, yang salah satu yang terbesar komponennya itu adalah research influence. 30% itu adalah citation per papers. Jadi berapa citation per paper yang dipublish? Gitu. Nah, Indonesia itu dan di rankingnya itu yang membuat kita terpuruk. Gitu. Jadi hampir semua universitas seperti UI, UGM, ITB itu yang membuat dia terpuruk itu yang abu-abu. Yang abu-abu itu adalah ranking dari komponen itu. Dan karena melihat perkembangan dari publikasi di Indonesia pada periode ini dan tahu bahwa citation itu kan lag. Lag. Jadi 5 tahun, 10 tahun itu citation. Kalau semakin lama, semakin diberi ruang untuk jurnal-jurnal jelek, maka citationnya akan sedikit, jurnalnya banyak. Berarti pembilangnya, penyebutnya itu tidak berubah, membaginya yang bertambah, sehingga citation per paper kita itu akan collapse gitu loh. Nah, kalau collapse ya 30% komponen THE rusak. Dan itu makanya saya prediksi tahun 2021 itu is not the worst. Dan terbukti benar. Tahun 2023 drop lagi gitu. Jadi apa yang saya peringatkan kemarin memang terbukti. Jadi data terakhir menunjukkan kita drop. Dan itu saya yakin itu yang terjadi adalah karena komponen 30%. Yang ini PCU-nya. Nah, dan itu memang penyebabnya itu adalah periode terutama 2015-2022 yang saya sebut sebuah period of confusion between means and end dari research policy. Karena Indonesia waktu itu merasa kita new player dalam research production kan. Jadi kita itu banyak mulai publikasi itu dibanding negara-negara maju ya tentu di tahun 2000-an awal gitu ya.
Jadi kita masih bayi lah dalam urusan perpublikasian ya. Kita lihat ini data dari WOS itu kita masih di bawah. Nah, sehingga dengan concern itu pemerintah kemudian encourage publication focusing excessively on quantity rather than quality. Sehingga conference paper become popular ya dan encourage. Lalu proportion of good publication to decline. To make matter worse, itu publication juga dibuat wajib untuk S3. Alhamdulillah sudah dirubah beberapa bulan lalu. Nah, ini disebut dalam ekonomi sebagai perverse incentive. Perverse incentive itu insentif yang dibuat untuk tujuan tertentu, tapi akhirnya backfire menjadi mencapai tujuan yang sebaliknya. Dan itu yang terjadi. Saya nggak tahu kenapa sampai bisa terjadi seperti ini. Cuma kita belajar dengan we have hard lessons. Gitu ya. Kalau kita lihat data ini, memang misalkan publikasi kita meningkat pesat, tetapi kalau jurnal aja enggak juga gitu. Kenapa ya? Karena banyaknya proceeding, kita lihat data yang paling kanan. Banyaknya proceeding sampai proceeding kita menjadi juara dunia sampai masuk ke jurnal. Lalu ya kalau kita lihat yang paling bawah kanan itu bagaimana Indonesia terpuruk dalam proporsi publication di top 5% jurnal. Gitu. Itu dampaknya dan kita merasakan akibatnya. Akibatnya apa? Ya akibatnya sekali lagi ini. Ini akibatnya. Sia-sia usaha kita gitu akibat itu. Padahal kita yang melakukan kesalahan sendiri menurut saya. Ya. Nah, lalu nah ini juga menunjukkan ini data yang menunjukkan itu bahwa Indonesia menjadi global epicentrum of academic dishonesty karena akibat dari kebijakan itu sebagai eksesnya kita menjadi top juara 2 di dunia dalam proporsi jurnal abal-abal. Dan ini nasional epicentrumnya. Kalau teman-teman lihat di mana jurnal abal-abal itu diproduksi di Indonesia, di sini, di universitas ini. Ya, banyaknya di Jawa tentu ya karena dan artinya ya tidak peduli universitas besar, universitas kecil. Ini jumlah artikel di jurnal Potentially Predator itu kita cukup marak termasuk di universitas terkemuka. Nah ini data yang lebih terbuka, jadi di mana saja subjeknya, di jurnal apa saja, universitas apa saja juga ada di sini. Dan yang menarik adalah termasuk funding sponsor. Jadi artinya dana-dana riset yang dikeluarkan Kemenristek, misalkan ada 429 paper ditambah 230 sudah ada hampir 600-an, 700-an dana riset. 700-an paper yang didanai oleh dana riset Kemenristek itu end up di jurnal abal-abal. Bayangin, itu kan taxpayer money. Jadi data ini menunjukkan lebih dari 700-an artikel yang dipublis di jurnal abal-abal, risetnya didanai oleh Kemenristek. Catatan kita semua ya. Oke. Nah ini juga tadi sumbernya. Nah ini dari ya, jadi perverse incentive dan moral hazard tadi menciptakan eskalasi dari jurnal-jurnal predator. Di sini number of papernya, ya, yang ini number papernya, yang ini proporsinya. Ini proporsinya meningkat. Nah, terus apa akar masalah terkait rendahnya kualitas publikasi dan berakhir di ranking yang kurang bagus dan juga berbagai publikasi etika ilmiah? Nah, jadi kalau saya petakan masalah terkait rendahnya kualitas publikasi dan pelanggaran etika publikasi ilmiah yang akhirnya juga akan menjadi akar permasalahan ya dari kenapa kita gagal menjadi world class university, itu sih dari segi orangnya itu ada bisa jadi karena masalahnya itu dua sumbernya, masalah internal jadi di manusianya, lalu masalah eksternal. Yang jelas kualitas SDM akar masalahnya di internal itu setidaknya menurut saya ada 3 ya. Kualitas SDM dosen dan peneliti kita itu relatif kurang baik. Nah, saya akui aja, terutama di angkatan saya ya, orang-orang yang top dari angkatannya itu tidak jadi dosen. Ya itu tetap jadi yang lain karena ya masalahnya apa ya, gajinya kecil dan lain-lain. Tentu ada masalah moralitas dan dishonesty dan etika di antara kita, terutama culture pembiaran dan lain-lain. Tapi yang penting juga itu adalah rendahnya global exposure. Jadi kita kurang banyak bergaul ya dengan international community, international scientific community.
Jadi kita kayak kurung batok lah istilahnya di dunianya sendiri gitu. Nah, lalu di segi eksternal itu menurut saya problemnya itu di Indonesia riset bukan prioritas. Data menunjukkan terutama anggaran penelitian menunjukkan riset kita bukan prioritas. Jadi sumber dayanya kurang. Lalu sistem insentif juga tidak sempurna, banyak sekali problem di sistem insentif. Lalu global benchmarking dari para pengambil kebijakan juga kurang baik ya. Artinya untuk membuat aturan itu kita tuh masih hobi untuk buat aturan dari kertas kosong gitu ya. Sehingga banyak salahnya gitu nantinya tuh. Artinya tambah sulam karena kita mulai dari kertas kosong seolah kita paling tahu di dunia ini. Padahal kita sebagai negara berkembang itu sebenarnya ada berkahnya. Kita tidak usah mengulangi apa yang salah yang dilakukan negara-negara lain yang sudah lebih dulu maju dari kita. Kenapa kita nggak pinjam dari mereka aja polisinya? Dari regulasinya kita sesuaikan. Saya kira itu lebih baik ya. Itu Jepang bisa jadi negara maju kan salah satunya karena copy paste dari negara lain. Kenapa kita harus bikin sistem insentif yang hanya ada di Indonesia? Sistem KUM misalkan, itu kan hanya ada di Indonesia. Kenapa sih? Apa kita seistimewa itu? Contohnya lah. Gitu. Jadi kita tuh kurang global benchmarking. Lalu masalah reform juga timing, koordinasi. Kita timing itu mau push atau gradual. Lalu dari segi eksternal ada masalah liberalisasi, komersialisasi perguruan tinggi dan lain-lain. Nah solusinya apa? Solusinya tentu harus yang menyentuh akar-akar masalah itu. Untuk kualitas SDM tentu kita harus perbaiki rekrutmen. Yang radikalnya misalkan janganlah misalkan rektor mereka yang sudah profesor dari Harvard ketika mau masuk ke Unpad itu profesornya dicabut dulu ya 10 tahun dulu mengabdi gitu. Kayak gitu kan konyol. Nah itu hal-hal seperti itu terjadi. Ya, lalu perbaiki penjenjangan karir. Tentu fasilitasi riset untuk dosen. Terus mobilitas dosen antar perguruan tinggi. Di beberapa universitas terkemuka di Amerika itu lulusan Princeton misalkan tidak boleh jadi dosen di Princeton sampai 5 tahun ke depan. Kenapa? Belajar dulu di tempat lain. Kalau di kita alumni Unpad susah jadi dosen Unpad. Demikian juga di universitas lain. Itu mobilitas dosen kita terendah. Lalu terkait moralitas dishonesty, ini education tentu kita harus membuat kode etik dan menegakkannya ya. Karena masalahnya bukan pelanggaran hukum, utamanya itu adalah pelanggaran kode etik. Jadi pendidikan etika sejak dini. Lalu terkait rendahnya global exposure itu kita harus berfasilitasi aktivitas dosen dan peneliti kita di jejaring asosiasi internasional. Gitu. Dan ini ada culture-nya, bukan culture menghadiri conference yang hanya punya proceeding. Misalkan ajang fellowship gitu ya, baik inbound maupun outbound. Lalu student exchange. Nah terkait eksternal tentu kita harus meningkatkan dana riset publik ya. Dan juga mengincentivize swasta dalam riset. Memang ini berat tapi memang harus dilakukan. Tapi ini yang cukup penting. Lalu tata ulang syarat publikasi S3 itu sudah dijalankan. Karena ini dibuat sebelum permen yang baru. Saya mengusulkan ini dan alhamdulillah itu sudah dijalankan oleh pemerintah. Lalu menata ulang bagaimana kepangkatan guru besar itu di manage gitu ya. Sekarang itu masih perlu banyak yang kita reform, harus direform. Senioritas itu masih dominan gitu ya. Lalu sempurnakan sistem insentif di perguruan tinggi dan hindari berbagai purpose insentif baik di dalam universitas sendiri maupun di skala nasional. Lalu terkait timing kita juga bisa mensinkronisasi riset dan mensinkronisasi reform ya dengan fasilitas riset. Jadi jangan hanya meminta publis ke dosen tetapi pas risetnya nggak ada gitu. Lalu tentu terkait liberalisasi, nah ini kita nih dalam konteks diskusi ini kita harus lebih bijak dengan metrik. Nanti saya kasih beberapa poin. Dan juga jangan lupa bahwa perguruan tinggi itu bukan hanya sumber pabrik pekerja, tapi pusat pengetahuan. Oke. Nah faktanya juga secara edukasi alumni perguruan tinggi itu mereka bekerja 97%, ya. Hampir semua gitu ya. Itu di sektor jasa. Ya. Cuman yang menarik ya, menurut saya kita harus pikirkan dengan baik. Itu ternyata di sini data yang ini nih menunjukkan sarjana-sarjana kita itu kalau nggak jadi PNS itu jadi guru gitu loh. Guru kan sebagian juga PNS. Artinya kok PNS masih menjadi dominan karir ya untuk para sarjana kita. Itu perlu kita pikirkan what's going on. Faktanya memang kalau ngelihat data ini mereka memang gajinya relatif tinggi dibandingkan lain. Kalau tentu pertambangan gitu itu outlier ya.
Nah, cuman mereka cukup tinggi gajinya dibandingin rata-rata 4 juta per bulannya misalnya. Itu dia bisa 5. Dan yang jelas kalau orang tuh punya ijazah SMA dibandingkan dengan ijazah S1, dia gajinya double kalau kita lihat data ini. Nah, cuman ada orientasi toward ke PNS-an gitu. Ini yang menarik. Nah, problemnya tadi sudah saya sampaikan ya, dalam jurnal, dalam papernya yang ditulis oleh Rosser, judulnya juga menarik, Big Ambitions, Mediocre Result, ya. Politics, Power, and the Quest for World Class University. Ini penyebab-penyebabnya yang sebenarnya sudah saya sampaikan tadi. Low budget, low quality of human resource, suboptimal incentive system, centralistic, top-down, and rigid higher education management. Gitu. Lalu ini bukan pertama kali aja dikemukakan oleh para akademisi. Ya. Dua kawan baik saya ini, yang satu Prof. Khalil dan yang satu almarhum T. Kianwi juga melakukan penelitian dulu. Dan hasilnya kira-kira sama. Di dalam paper itu disebut bahwa Indonesia itu insentif sistemnya itu largely rely on itu unconventional. Jadi unconventional ya unik aja di Indonesia. Complex and obscure governance structure, over regulation ya. Sehingga di sini disebutkan misalkan saya kutip aja langsung ini disampaikan di jurnal ini. Jadi academic promotion is based largely on seniority and is governed by an extremely complex system developed by dikti known as KUM. KUM itu hanya di Indonesia berarti. Jadi cara-cara ini itu bear little relationship to usual academic practice. Are we really that special? Gitu. Harus berbeda dengan dunia yang lain. Gitu. Are we really that special? There's a question that we have to answer. And I don't think so. Gitu ya. Lalu ini udah saya sampaikan. Nah juga selain itu kita juga perlu untuk menyadari bahwa policy, kebijakan suatu pemerintah, negara itu juga tak lepas dari ideologi. Ya. Mana yang lagi rame di dunia ini mungkin kita ikut gitu ya, dan tanpa kita sengaja kita itu bagian dari situ. Jadi sentuhan neoliberalisme, neolib dalam pendidikan tinggi kita juga harus kita pahami bahwa itu ada dan harus kita sikapi dengan hati-hati. Gitu ya. Nah, lalu terkait ranking, nah ini juga yang menarik itu. Di Indonesia itu sudah banyak sekali ranking itu jadi dewa. Gitu. Jadi kita itu mengundang konsultan dari lembaga perankingan untuk ngatur-ngatur kita bagaimana kita harus merunning universities. I'm not sure they understand how we have to run university. Terus kita undang mereka untuk nunjuk-nunjuk ke kita bahwa kamu harus kalau nggak ngelola universitas harus begini, harus begitu, harus begitu. Yang diundang orang QS, orang PHE gitu. Saya suka ambigu ya dengan hal seperti itu. Saya yakin mereka nggak paling tahu dalam memanage universities. Dan kalau kita baca literatur, university ranking itu memang banyak cacatnya. Ya. Jadi contoh misal, ini banyak sekali poin cacatnya. Dari data quality. Data itu tidak diverifikasi. Jadi kalau tidak diverifikasi bisa ngarang. Gitu. Data itu. Lalu ada reputation bias. Reputation bias itu kan kayak QS itu kan subjective survey. Itu akan bias toward university dengan historical legacies. Jadi itu lagi untuk yang rankingnya. Gitu. Lalu Anglophone bias. Anglophone bias itu yang bahasa Inggris aja. Karena jurnalnya yang non bahasa Inggris itu akan udah tenggelam. Lalu research bias. Research bias itu university kan banyak yang fokusnya bukan di research ya. Di teaching itu collapse di universitas itu. Gitu. Lalu peran university kan bukan hanya research, ada social role, ada impact dan lain-lain. Nah itu juga terabaikan dalam ranking. Lalu STEM bias. Sosum jadi agak tergusur. Kenapa ya? Karena terkait culture publication yang lebih dominan di STEM. Ini juga membuat universitas yang domainnya itu sosum juga tertinggal. Matriksnya juga nggak robust. Banyak sekali paper-paper yang melakukan sensitivity analysis terhadap ranking dari universities. Itu hasilnya hampir semua bilang bahwa ranking itu bisa jungkir balik kalau datanya sedikit dibikin variasi. Gitu. Dan juga secara ilmiah,
mengandalkan satu single matrix dalam menentukan ranking sebuah lembaga itu juga beresiko. Tidak mungkin sebuah universitas yang kompleks secara organisasi, yang multidimensi dari segi misi, itu bisa diagregasikan ke dalam satu indeks. Lucu lah menurut saya. Ya, kalau kita terlalu mendewa-dewakan ranking. Karena validity dari universal composite measure itu juga secara ilmiah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang kemudian juga penting adalah ranking ini membuat kita terlibat dalam zero sum game. Kan kalau ranking itu, kalau kita mau naik ranking harus ada yang turun. Kalau padahal kan esensi dari, nanti saya sampaikan di slide selanjutnya, esensi dari sebuah misi pendidikan tinggi itu adalah kolaborasi, bukan competition. Competition iya, tapi jangan menjadi zero sum game. Nah ini yang membuat bisa jadi runyam. Lalu, nah ini juga yang neglect of sector wide performance, nanti juga saya sampaikan. Bahwa higher education sector dalam mengemban misi itu tidak berdiri sendiri. Mereka itu dalam satu perahu membuat perahunya maju gitu. Salah satu university itu adalah kayak satu orang pendayungnya gitu. Kebayang nggak? Jadi misi pendidikan tinggi itu adalah misi membawa perahu dari satu tempat ke tempat lain, dan universitas itu adalah individu yang mendayungnya. Mereka harus bergerak dalam sinergi untuk maju. Kebayang nggak kalau yang satu pendayung A bersaing dengan pendayung lain, saling pukul dengan dayungnya, tenggelam perahunya. Nah ini yang terjadi, bisa jadi gitu loh. Lalu konflik of interest. Ya, ini terjadi juga banyak di jurnal-jurnal. Ya. Jadi lembaga peranking itu memberikan jasa konsultasi kepada lembaga yang di ranking. Gimana coba? Ya kan tidak independen jadinya. Jadi pasti itu ada konflik of interest. Itu terbukti banyak dibuktikan oleh berbagai penelitian. Yang terakhir itu perankingan itu lebih banyak di-driven oleh commercialization and privatization motif, gitu ya. Itu yang menjadi limitation dan flow dari ranking method. Oke, lalu bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Nah ini mungkin saya tidak bisa membuat sebuah strategi dalam hanya waktu sebentar. Tentu kita harus hasil dari diskusi. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya perlu di-highlight. Dan perlu kita serap bersama highlight ini untuk kita pikirkan solusinya. Yang jelas, perankingan untuk mencapai WCU itu membantu kita. Tapi itu hanya dashboard. Jadi perankingan membantu kita, tapi sekarang itu hidup kita seolah-olah menjadi untuk ranking gitu. Dan ini berbahaya. Dengan kondisi ini, kalau kehidupan universitas diarahkan untuk ranking dengan kondisi ranking yang seperti ini, caranya itu bahaya. Ya. Jadi, dan yang kedua nih yang penting, misi yang dibawa oleh perguruan tinggi, misi yang saya sampaikan untuk menjawab tantangan-tantangan Indonesia di awal-awal slides tadi, itu misi kolektif, misi bangsa. Bukan misi PTA, misi PTB, misi PTC, bukan. Betul, PT harus bersaing secara internal, di dalam PT-nya itu sendiri, dosennya harus bersaing. Ya. Jadi jangan hanya mau bersaing dengan satu alumni aja semua dosennya gitu. Bersaing secara nasional, oke. Bersaing secara global, oke. Dalam konteks efisiensi, tetapi tetap juga kita harus dalam koridor yang dibangun oleh negara untuk membawa misi kolektif tadi, gitu, kolektif bangsa. Dan bukan untuk bersaing dalam zero sum game. Nah faktanya, setelah beberapa dekade internasionalisasi, di awal 2000-an kita udah mulai itu internasionalisasi WCU dan lain-lain, ternyata PT-PT besar di Indonesia itu hanya mampu, ini PT-PT besar loh, ada banyak perguruan tinggi di Indonesia. Saya bicara PT-PT besar. Mereka hanya bisa bilang di koran, oh kami ranking sekian di Indonesia, kami ranking sekian di Indonesia. Lah, bukan itu kok yang dicari. Kita mau WCU, bukan Indonesian class university kan, world class university. Tapi selama 20 tahun terakhir hasilnya kita hanya sanggup bilang perguruan tinggi yang top itu hanya bisa bilang saya ranking kedua di Indonesia, saya ranking ketiga di Indonesia. Enggak bilang tuh saya ranking kesekian di ASEAN, saya enggak. Berarti gagal. Jadi menurut saya, mohon maaf ya, program internasionalisasi dan per-WCU-an di Indonesia itu gagal. Gagal. Tidak ada di AWRU, hampir tidak ada di THE. Ya. Lalu QS juga segitu-segitu aja. Gitu. Ya gagal menurut saya.
Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama kita harus petakan masalahnya dulu sebelum terlambat. Sebelum terlambat ke tahun 2030 di mana kita sudah kehilangan kesempatan di bonus demografi. Jadi kita perlu lakukan kajian komprehensif yang independen loh, ya. Independen terhadap kebijakan yang ada, sistem insentif dari manajemen perguruan tinggi, benchmarking keluar dan lain-lain. Dengan juga memperhatikan external condition ya, seperti faktor-faktor non teknis ya, seperti rent seeking, demokratisasi, politik anggaran dan lain-lain. Itu bagian dari dinamika yang juga harus diperhatikan. Mohon maaf kalau saya banyak memberikan kritikan dan masalah bukan solusi. Tentu problem ini problem bersama yang tidak bisa diselesaikan oleh hanya 1-2 orang, dan tujuan kita ini adalah tentu untuk mencari solusi dari masalah-masalah yang saya sampaikan barusan. Demikian barangkali yang ingin saya sampaikan, selebihnya nanti kita berdiskusi. Terima kasih, Mbak.